Padahal di kawang itu terus. Sonte kan takut juga. Lokasi jorong tepis di Batuah. Dalam persepsi umum manusia, tanah adalah elemen yang paling stabil dan permanen. Istilah membumi atau berpijak di tanah menyiratkan keamanan dan kekokohan. Namun, fenomena sinkhole atau lubang runtuhan secara dramatis meruntuhkan asumsi tersebut, mengungkapkan bahwa permukaan bumi yang tampak solid seringkali hanyalah kulit tipis yang menutupi kekosongan geologis yang dinamis. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan analisis mendalam bergaya dokumenter mengenai fenomena ini, menggali melampaui sekadar definisi permukaan menuju mekanisme hidrologis dan kimiawi yang kompleks, serta intervensi manusia yang seringkali menjadi pemicu bencana. Sinkhole didefinisikan secara teknis sebagai depresi atau lubang di permukaan tanah yang terbentuk akibat hilangnya dukungan lapisan bawah permukaan. Fitur diagnostik utama dari sinkhole adalah ketiadaan dryness permukaan eksternal alami. Air hujan tidak mengalir ke sungai, melainkan terperangkap di dalam cekungan dan meresap ke dalam sistem akuifer bawah tanah. Meskipun sering dianggap sebagai anomali langka, fenomena ini adalah fitur karakteristik dari lanskap karst yang mencakup sebagian besar wilayah daratan di bumi, termasuk 35 hingga 40% wilayah Amerika Serikat dan area luas di Indonesia seperti Gunung Kidul dan Maros. Pemahaman tentang sinkhole tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang medan karst. Istilah karst merujuk pada bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan batuan dasar yang solubel dapat larut. Batuan utama yang terlibat dalam proses ini adalah evaporit, seperti garam, gipsum, dan anhidrit, serta karbonat, seperti batu gamping atau limestone dan dolomit. Di wilayah karst, air tanah bertindak sebagai agen pemahat utama. Berbeda dengan erosi mekanis yang terjadi di permukaan sungai, di mana air menggerus batuan secara fisik, erosi di kawasan karst bersifat kimiawi. Batuan dasar di bawah permukaan secara harfiah dimakan oleh air yang bersirkulasi melaluinya, menciptakan jaringan rongga, gua, saluran vertikal, shaft, dan sungai bawah tanah yang kompleks. Proses pembentukan sinkhole alami dimulai di atmosfer. Ketika air hujan jatuh, ia menyerap karbon dioksida, CO2 dari udara, membentuk larutan asam karbonat lemah, H2O plus CO3. Reaksi kimia ini dapat dituliskan sebagai H2O plus CO2 sama dengan H2CO3. Ketika air hujan yang bersifat asam lemah ini mencapai tanah, ia meresap melalui lapisan humus dan tanah organik. Di sini air bereaksi lebih lanjut dengan CO2 yang dihasilkan oleh pembusukan tanaman dan respirasi akar yang secara signifikan meningkatkan konsentrasi asam karbonat dalam air. Air yang kini lebih agresif secara kimiawi ini merembes ke bawah hingga mencapai batuan dasar karbonat. Ketika asam karbonat berkontak dengan batu gamping, CaCO3, terjadi reaksi pelarutan yang mengubah kalsium karbonat yang padat menjadi kalsium bikarbonat yang larut dalam air, yang kemudian terbawa aliran air tanah. Proses ini berjalan lambat dalam skala waktu manusia, namun persisten dalam skala waktu geologis. Selama ribuan tahun, retakan sekecil rambut pada batuan dasar dapat melebar menjadi saluran besar, dan akhirnya menjadi gua raksasa. Sinkhole terbentuk ketika rongga hasil pelarutan ini mencapai titik kritis di mana atap batuan atau tanah di atasnya tidak lagi mampu menahan beban gravitasi. Para ahli geologi mengklasifikasikan sinkhole ke dalam 3 kategori utama berdasarkan mekanisme pembentukannya di permukaan. Pemahaman ini krusial karena setiap tipe memiliki karakteristik peringatan dan potensi bahaya yang berbeda. 1. Dissolution sinkhole, sinkhole pelarutan. Tipe ini adalah bentuk paling lembut dari fenomena sinkhole dan dominan di area di mana batuan dasar karbonat tersingkap di permukaan atau hanya tertutup lapisan tanah yang sangat tipis. 2. Cover subsidence sinkhole, sinkhole subsidence penutup.
Tipe ini terjadi di lingkungan geologis, di mana batuan dasar tertutup oleh lapisan sedimen yang tebal dan permeabel, biasanya didominasi oleh pasir. 3. Cover collapse sinkhole, sinkhole runtuhan penutup. Ini adalah varian yang paling berbahaya, mematikan, dan sering menjadi subjek liputan, berita sensasional karena sifatnya yang tiba-tiba. Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun sinkhole adalah fitur geologis alami, frekuensi dan keparahan kejadiannya di era modern sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Kita seringkali menjadi arsitek dari bencana kita sendiri. Aktivitas manusia seringkali mengganggu keseimbangan hidrogeologis yang rapuh di kawasan karst, mengubah proses yang seharusnya berjalan ribuan tahun menjadi kejadian instan. Ekstraksi air tanah, groundwater pumping. Ini adalah penyebab antropogenik paling umum. Di daerah perkotaan atau pertanian intensif, air dipompa keluar dari aquifer lebih cepat daripada pengisian ulangnya, recharge. Mekanisme. Penurunan muka air tanah secara artifisial, drawdown, menciptakan kerucut depresi di sekitar sumur pompa. Hal ini secara drastis mengurangi tekanan hidrostatik yang menahan atap rongga karst. Untuk memberikan perspektif dokumenter yang mendalam, berikut adalah rekonstruksi naratif dari beberapa bencana sinkhole paling signifikan dalam sejarah modern. Lubang maut Guatemala City, 2010. Ilusi vulkanik. Foto udara dari lubang ini menjadi viral karena bentuknya yang sangat sirkular dan dindingnya yang tegak lurus sempurna seolah-olah dibor oleh mesin raksasa. Konteks geologis. Berbeda dengan sinkhole karst biasa, Guatemala City berdiri di atas lapisan endapan abu vulkanik pumice yang tebalnya ratusan meter. Tanah ini sangat gembur dan mudah tererosi. Penyebab tersembunyi. Investigasi mengungkap bahwa korupsi dan kelalaian infrastruktur adalah penyebab utama. Pipa saluran pembuangan sewer di bawah kota mengalami kebocoran masif. Air limbah yang keluar mengikis tanah vulkanik di sekitarnya selama bertahun-tahun, menciptakan rongga vertikal, piping feature, yang merambat ke atas. Pemicu akhir, badai tropis Agatha membawa hujan deras yang membebani sistem drainase yang sudah rusak. Tekanan air berlebih menyebabkan atap tanah terakhir runtuh seketika. Dampak. Sebuah lubang sedalam 100 meter terbuka di zona 2 kota tersebut, menelan sebuah bangunan 3 lantai dan menewaskan 15 orang. Peristiwa ini menegaskan bahaya sinkhole antropogenik di luar kawasan karst. Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Infrastruktur di atas rongga. Formasi Tonasa di Sulawesi Selatan membentuk bentang alam karst menara, tower karst yang spektakuler, namun juga menyimpan bahaya bagi pembangunan. Insiden infrastruktur. Pada tahun 2019 dan 2025, sinkhole dilaporkan muncul di Jalan Poros Nasional Maros Bon. Kedalaman lubang mencapai 10 meter dengan diameter bawah yang lebih lebar daripada permukaan, bell-shaped. Analisis teknis. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) mengonfirmasi bahwa kerusakan ini bukan kegagalan aspal, melainkan masalah geologi dasar. Jalan raya tersebut melintasi zona ponor alami. Getaran kendaraan berat dan infiltrasi air hujan mempercepat runtuhnya atap rongga di bawah jalan. Mitigasi. Kasus ini menyoroti perlunya survei geofisika mendalam, seperti geolistrik atau GPR, sebelum pembangunan infrastruktur vital di kawasan karst Indonesia untuk memetakan rongga yang tidak terlihat. Fenomena sinkhole adalah pengingat keras bahwa stabilitas permukaan bumi adalah sesuatu yang relatif, bukan absolut. Di wilayah karst seperti Florida, Rusia, dan sebagian besar Indonesia, proses pelarutan batuan adalah siklus geologis yang tak terelakkan. Namun analisis data menunjukkan bahwa bencana sinkhole modern jarang murni alami. Intervensi manusia melalui ekstraksi air tanah yang agresif, pertambangan yang tidak berkelanjutan, dan infrastruktur yang lalai telah mempercepat jam geologis, mengubah proses evolusi lanskap yang lambat menjadi bahaya instan yang mematikan.
Kunci untuk hidup berdampingan dengan risiko ini terletak pada integrasi ilmu pengetahuan ke dalam kebijakan publik. Pemetaan risiko karst yang akurat, pembatasan pengambilan air tanah di zona kritis, dan penerapan standar konstruksi yang ketat adalah langkah mitigasi yang non-negosiasi. Bagi masyarakat, literasi mengenai tanda-tanda awal keruntuhan tanah bukan hanya pengetahuan tambahan, melainkan keterampilan bertahan hidup yang esensial di atas bumi yang dinamis ini.